Halo semua, bertemu kembali bersama kami, kelompok 147 KKN BBM 64 Unar. Kali ini kita akan berdiskusi tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar, atau yang dikenal dengan istilah dagu sibu. Sebelum kita membahas dagu sibu, semua pasti sudah tahu apa itu obat. Ya, betul. Obat adalah suatu zat yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Zat ini sering kita minum ketika sedang sakit, dari sakit yang ringan hingga yang berat. Obat memiliki manfaat bagi kesehatan penggunanya. Namun, tentu juga obat memiliki efek samping yang dapat merugikan. Oleh karena itu, yuk kita gunakan obat sesuai dengan aturan pakai. Apa sih yang dimaksud dengan dagu sibu? Dagu sibu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Yang pertama adalah dapatkan. Pastikan kita mendapat atau membeli obat di tempat yang dapat menjamin mutu dan kualitas obat, seperti di apotek, instalasi farmasi di rumah sakit, toko obat berizin, klinik, dan puskesmas. Hal yang harus diperhatikan ketika kita membeli obat, yaitu penandaan atau informasi tentang obat yang dapat kita baca di kemasan atau brosur obat. Yang harus diperhatikan yaitu nama obat dan zat aktif, logo obat, nomor izin edar atau nomor registrasi, batas kadaluarsa, kondisi kemasan obat, nama dan alamat industri farmasi, indikasi dan efek samping. Yang pertama adalah logo obat. Berdasarkan golongannya, obat dibagi menjadi 5, yaitu obat bebas dan bebas terbatas yang dapat dibeli secara langsung tanpa resep dokter. Lalu ada obat keras, psikotropika, dan narkotika yang harus dibeli dengan resep dokter. Selanjutnya yaitu nomor izin edar atau nomor registrasi. Pastikan obat yang kita beli telah terdaftar di Badan POM dengan melihat nomor izin edar yang terdapat pada kemasan obat. Nomor izin edar atau nomor registrasi terdiri dari 15 digit seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Kemudian ada batas kadaluarsa. Batas kadaluarsa adalah batas jaminan produsen terhadap kualitas obat tersebut. Tanggal atau waktu yang tercantum pada kemasan obat adalah batas akhir obat dapat dikonsumsi. Saat membeli suatu obat, pastikan bahwa kondisi kemasan obat dalam keadaan baik, yaitu segel tidak rusak, warna dan tulisan tidak luntur, dan obat dalam keadaan utuh. Selanjutnya adalah indikasi atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang tercantum dalam kemasan sesuai dengan penyakit yang dialami. Yang terakhir adalah efek samping. Efek samping adalah efek tidak diinginkan yang mungkin dapat terjadi setelah kita minum obat pada dosis lazim. Misalnya, seperti gangguan saluran cerna, mual, kantuk, pusing, muntah, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui legalitas suatu obat, pastikan obat tersebut telah terdaftar di Badan POM. Caranya mudah sekali. Kita bisa cek melalui laman cek produk BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Yang kedua adalah gunakan. Dalam menggunakan obat, ternyata juga ada hal-hal yang harus diperhatikan agar obat dapat bekerja dengan baik. Perlu diketahui bahwa setiap obat mempunyai efek yang baik, namun juga mempunyai efek samping yang merugikan jika digunakan pada dosis yang tidak sesuai. Dalam penggunaan obat, pastikan obat digunakan dengan benar sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada kemasan atau sesuai petunjuk dari dokter dan apoteker. Selain itu, penggunaan beberapa obat juga harus diperhatikan apakah dalam waktu yang sama atau tidak. Apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan, maka penggunaan obat harus dihentikan dan segera hubungi tenaga kesehatan terdekat. Dalam penggunaan obat, terdapat aturan pakai yang berbeda seperti contoh di atas. Setiap obat memiliki bentuk
persediaan dan rute pemakaian yang berbeda-beda, sehingga cara penggunaannya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah cara penggunaan dari beberapa bentuk sediaan obat yang sering dijumpai di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah simpan. Obat harus disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang ada pada kemasan, agar obat tersebut dapat digunakan hingga masa kadaluarsanya. Pada umumnya, obat disimpan pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung, kering, dan tidak lembab, dan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Dalam penyimpanannya, pastikan obat tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi mikroba. Kemudian, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Simpan obat dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Setiap produk obat memiliki spesifikasi suhu penyimpanan untuk mempertahankan kestabilan senyawa obat terhadap suhu tersebut. Suhu penyimpanan obat dapat dibedakan menjadi 5, di antaranya suhu beku yaitu kurang dari 2 derajat Celcius atau suhu lemari pembeku, suhu dingin yaitu antara 2-8 derajat Celcius atau suhu lemari pendingin, suhu kamar yaitu antara 15-30 derajat Celcius, suhu sejuk yaitu antara 8-15 derajat Celcius, dan yang terakhir adalah suhu hangat yaitu antara 30-40 derajat Celcius. Setelah kemasan obat dibuka, batas penggunaan obat tidak lagi mengikuti tanggal kadaluarsa, namun mengikuti batas period after opening atau PAO. Sehingga apabila suatu obat telah dibuka dan melewati batas waktu PAO, obat sudah tidak bisa digunakan karena efektivitas dan stabilitas obat tersebut tidak terjamin. Berikut ini adalah batas PAO untuk berbagai macam sediaan obat. Yang terakhir adalah buang. Salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat adalah proses membuang obat yang kadaluarsa. Obat kadaluarsa adalah obat yang telah melewati tanggal waktu kadaluarsa dan obat tersebut telah berubah rasa, bau, dan warnanya. Obat tidak boleh dibuang secara sembarangan karena dapat menimbulkan resiko seperti penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pencemaran lingkungan, ataupun tidak sengaja terminum oleh orang lain maupun hewan peliharaan. Lalu, bagaimana sih cara membuang obat yang baik dan benar? Yang pertama, yaitu pisahkan obat dari kemasannya. Lalu, hancurkan obat dengan cara menggerusnya bagi sediaan padat seperti tablet, kapsul, kaplet, atau pil. Atau dengan cara mengencerkan obat bagi sediaan cair seperti sirup, emulsi, dan suspensi. Selanjutnya, buang obat di saluran air yang mengalir atau dibakar dan ditanam dalam tanah. Jika dibuang pada tempat sampah, pastikan untuk membuang obat secara terpisah dengan menggunakan wadah kedap udara atau plastik sip. Sediaan aerosol bertekanan tinggi tidak boleh dibakar, namun cukup dengan merusak kemasannya. Kemudian, rusak kemasan primer seperti blister, strip, botol kaca, botol plastik, dan kemasan sekunder seperti box dan kardus, serta etiket dan label dengan cara menggunting, merobek, atau menghancurkannya sebelum dibuang ke tempat sampah. Apa yang harus dilakukan jika obat terlalu banyak? Obat dapat dititipkan di apotek, rumah sakit, atau pabrik obat untuk dimusnahkan. Jangan lupa juga untuk merobek atau menggunting kemasan untuk mencegah pemalsuan obat. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Dan tidak lupa untuk konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas.
Sekian diskusi kita untuk kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan kelompok 147 yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.